Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, kembali lagi di podcast Seko Seputar Gereja dan bersama saya Adeline dan Ibu Rinta. Selamat siang Ibu Rinta. Selamat siang Mbak. Nah, pasti dari semuanya banyak yang belum kenal nih, kecuali yang anak-anak SMP pasti nggak asing dong sama Bu Rinta. Boleh deh Bu, perkenalan, saya juga belum kenal nih. Oh iya ya Mbak ya, Iya, kita belum. belum kenal. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Rinta, tadi sudah disebut sebagai guru SMP. Kemudian saya diberikan tugas, diberikan ya kepercayaan di Gereja Santa Monica Krian sebagai seksi keluarga. Seksi keluarga, wah ini ngomongin seksi keluarga ini kan pasti banyak yang nggak tahu. Khususnya saya Iya. juga sih sebenarnya nggak tahu Bu, kalau Iya. ada seksi keluarga. Baru di podcast ini, podcast seksi keluarga loh. Ada podcast seksi keluarga juga ya. Nah, kalau seksi keluarga gitu tuh tugas peran dan tugasnya itu apa aja Bu? Tugas-tugas seksi keluarga itu ya banyak juga sih Mbak. Saya awalnya juga bingung Mbak, seksi keluarga itu bagian apa Iya, gitu ya. Iya. Kan sama ini kita awam ya Bu Iya, ya. sama. Ternyata banyak juga tugasnya. Antara lain ya kita sebagai pembina atau bukan pembina, sebagai penjembatan aja. Penjembatan. Iya, dari umat gereja paroki ini kepada Romo. Apabila ada satu ya ingin anaknya baptis atau ingin perkawinan, kan macam-macam ya, ada permasalahan yang dihadapi begitu. Oh, seperti Iya. permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga gitu Iya, juga dijembatani oleh seksi antara keluarga. lain. Iya, antara lain keren seperti ini ini. bahasanya ini pasti ya. Terus itu Bu, ngomongin seksi keluarga gini, pasti dong ada seperti yang seksi lain ada program-programnya. Nah kalau di seksi keluarga ini program-programnya gitu tuh apa aja Bu? Programnya seksi keluarga itu yang pertama itu ini yang terdekat dan yang sudah mulai dijalankan. Itu ini apa, perjanjian pembaruan nikah. Perjanjian baru ya, pernikahan, perjanjian nikah ya. Setiap akhir bulan itu ada misa khusus ujub untuk ulang tahun perkawinan. Iya, itu yang paling dekat dan sudah dilaksanakan itu. Kemudian ada lagi yang lain, seperti kita ada PPNK. PPNK itu untuk pranikah Katolik, pembekalan pranikah Katolik. Itu mulai dilakukan di sini. Dulu sudah, hanya dulu itu belum terjadwal. Sekarang terjadwal 1 tahun itu ada 3 kali. Jadi yang mau nikah harus mendaftar dulu, ikut PPNK itu, begitu. Bu, ngomongin tadi kayak ada pembaruan pranikah Iya. ya. Kalau saya yang muda-muda gini kan awam nih Bu ya. Ya barangkali teman-teman yang udah mau nikah pengen tahu nih Bu, pembaharuan nikah itu gimana, apa sih Bu? Terus gimana gitu? Ataukah merayakan ulang tahun pernikahan atau bagaimana gitu Bu? Pembaruan nikah itu biasa dilakukan oleh yang mereka melakukan pernikahan campuran, kawin campuran ya. Berbeda agama gitu ya. Kemudian ada pembaruan. Kemudian untuk yang tadi ulang tahun perkawinan itu kan mengulang janji nikah kita, ya di hadapan Tuhan supaya lebih, tidak menjadi lebih baru dan lebih iya. Apa itu, ikatan cintanya jadi lebih muncul lagi ya. Yang awalnya cuman sudah udah nikah redup. udah lama, kita kan udah nikah lama, udah biasa. Nah ya. ini dimunculkan kembali. Iya. Terus itu Bu, apa ya, bentuk pembinaan apa aja bentuk pembinaan kepada keluarga Katolik supaya bisa mewujudkan iman Katolik dalam hidup berkeluarga gitu Bu? Pembinaannya itu ya antara lain ada seperti seminar pasutri-pasutri itu diadakan. Kemudian kita mengadakan berkolaborasi dengan biak ya, karena biak kan anaknya masih kecil. Kita ada semacam
ya seminar, anaknya dibiak bermain. Ya, itu jadi salah satu pembinaan keluarga Katolik di situ. Oh. Gitu. Terus ngomongin tadi kayak ada pernikahan campuran gitu ya Bu ya. Apakah ada perhatian-perhatian khusus kepada keluarga-keluarga yang menjalankan pernikahan campuran seperti ini, berbeda agama khususnya gitu Bu? Gimana Bu? Apakah ada khusus mereka gitu, salah satu kan pasti ada yang Katolik, satunya beda. Apakah dibina yang Katolik ini atau dua-duanya supaya tetap teguh dalam janji sucinya gitu loh Bu? Ya, kita selalu menguatkan imannya agar sama-sama menjalankan misi gereja, sama-sama ke gereja jelas, membawa anak-anaknya dalam kasih Tuhan, aktif dalam gereja. Itu perkawinan campuran sering terjadi dan pada akhirnya permasalahan ada pada anak. Ya, itu maksudnya kan gini ya Bu ya. Ini lebih mendalam ya Bu ya. Ini banyak dari pengalaman gitu ya kan. Lihat dari pengalaman kan kita kan nikah campuran kan namanya kita waktu itu masih muda. Kemakan cinta lah ya Bu ya. Nggak apa-apa beda agama lah gitu. Kan nanti kita jalani sendiri-sendiri. Nanti masalah anak gampang. Ntar waktu agak gede nanti anaknya kita ajak ke agama suami atau istri. Nanti kan anaknya bisa memilah mana yang menurut dia nyaman. Nah, tapi pada ujung-ujungnya akhirnya belum sampai ke situ, anak masih kecil itu udah bingung gimana nih Bu? Itu biasanya ada harus ada kesepakatan dari awal. Satu, yang kedua kita harus sama-sama menyadari bahwa awal kita sudah berbeda. Kalau berbeda itu pada akhirnya kan tidak baik Mbak ya. Namanya beda disatukan. Akan lebih baik kalau kita sama-sama menjalankan bareng. Oke, kita melihat ke gereja. Kita harus sadar itu. Dan anak kita harus kita bekali dengan iman yang kuat sejak dini. Bagaimana caranya? Ya mulai diajari doa lah, sekolahnya di Katolik. Paling tidak kan kita tahu, oh pembinaan iman anak kita sudah mengikuti iman Katolik. Jadi dia sudah tahu batasnya bahwa dia harus mengikut Tuhan itu di mana. Jadi orang tua juga harus menyadari, biasanya kebanyakan masalah itu kan dari luar ya. Iya, biasanya kan mungkin dari orang tuanya yang membina rumah tangga itu banyaknya seperti itu. Mereka sudah berkomitmen, tapi karena ada desakan gini, tuh harusnya gini dong, harusnya gini, harusnya gini. Nah itu gimana Bu menanggapinya? Itu memang harus dengan satu kekuatan hati ya. Kita harus meyakini bahwa Tuhan itu ada dalam hati kita mempersatukan semua yang kita temui ya, keluarga kita terutama ya. Kalau keluarga kita harus bersatu dalam Tuhan, kita sudah berjanji di awal, sudah ada janji bahwa kita tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Di situ kita harus sama-sama meyakini bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Kita bawa selalu dalam doa. Kita selalu aktif ke gereja, kegiatan-kegiatan menggereja itu yang akan selalu membawa kita damai dalam kehidupan supaya kita. Janji kita yang di awal kita berkomitmen tetap terjaga gitu ya Bu ya. Nah ini nih yang kayak saya nih yang muda-muda, jadi kan deg-degan. Kadang kan kita gimana ya Bu ya, kita kayak nyari jodoh seiman itu susah banget, pasti dapatnya yang bukan seiman gitu loh Bu ya kan. Terus gimana Bu? Adakah mungkin upaya atau masukan-masukan dari seksi keluarga supaya kita ini yang muda-muda ini bisa setidaknya bisalah dapat yang seiman gitu loh Bu, supaya gak bingung nantinya gimana, supaya gak susah kalau kita bilang ya gitu. Kalau saya memberikan solusi awal, kalian berteman dengan siapa saja. Semua orang tanpa kecuali, tidak membeda-bedakan agama, tidak membedakan apapun sara katakanlah ya. Tetapi dalam perjalanan pertemanan itu pasti ada sesuatu di antara sekian orang itu ya. Nah kalau sudah muncul rasa itu, kita harus sadar diri bahwa kita tidak sama. Jadi kita tutup dengan sendirinya dari hati kita. Kalau kita gitu, kita harus mencari, oh ini tidak seiman, ya sudah, kita harus tidak bisa melanjutkan. Pasti akhirnya kita akan ke bawah.
dalam suatu masalah cinta yang tidak seiman. Iya, biasanya gitu Bu. Biasanya gini, kita dapat yang seiman tapi kurang cocok. Tiba-tiba kita dapat yang nggak seiman tapi cocok banget. Nah, terus di sisi lain pasangan kita pasti ngomong, udahlah kita jalanin dulu. Kan belum apa-apa, kita jalani nanti siapa tahu kalau yang di atas ngizinin kan kita bisa bersatu tanpa harus kita berpindah ke agama satu dan yang lain kembali lagi seperti itu. Jadi kan kalau anak muda itu kan kemakan cinta lah. Cintanya kalau udah cinta kan apapun terasa enak gitu loh Bu. Ya nah itu. Pada ujungnya nanti kalau udah punya anak, aduh kok gini ya gitu. Kalau kita harus, ya itu tadi kita dasari dengan iman dari keluarga. Dari dalam keluarga kita sendiri, orang tua kita sudah mengajarkan kita harus seiman. Berarti itu kita bawa dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ya banyak sih memang anak-anak muda itu temennya banyak, iya pacarnya ini. Tapi kan itu harus kita lihat. Memang tidak cocok awalnya. Ketidakcocokan itu apakah kita lihat hanya sekilas. Awalnya itu tidak cocok. Tapi kalau kita mau lebih dalam berteman, saling mengerti, meninggalkan ego, pasti ada satu kecocokan karena Tuhan sudah menentukan. Kamu ini loh. Tapi kita terkadang memilih ego kita, hati kita. Nah, itu yang susah Bu, mengendalikan ego kita, apalagi anak muda zaman sekarang ya Bu ya. Pasti kan egonya tuh lebih susah gitu loh Bu. Bisa kita lihat ya. Ini sekilas info berarti ya. Jadi kita menginfokan khususnya di gereja Santa Monica ya. Boleh dong yang muda-muda Bapak Ibu yang mempunyai. Nah, ini dari Mbak ya, ini dari Mbak Adel ini saya membuka cari jodoh ini jadinya. Banyak lah itu ada Sandi juga. Ada Dimas juga. Yang punya mungkin anak cewek-cewek, cowok-cowok atau cewek-cowok boleh saling dikenalkan. Wah, ini gitu seksi kan. Keluarga lama-lama jadi biro jodoh. Secara tidak langsung memang orang tua harus menjembatani juga, bukan menjadi biro jodoh, tetapi menjadi jembatan penghubung antara kaum muda agar apa? Agar imannya tidak hilang, agar imannya semakin dikuatkan. Disitulah peran keluarga. Nah, jadi ya itu tadi dikatakan kalau anak-anak muda itu bilangnya itu perjodohan. Tetapi kalau saya mengatakan bukan perjodohan tapi menjembatani aja. Untuk menghubungkan, memperkenalkan. Kalau memang itu cocok, oke, silakan. Kalau sudah didasari dengan cinta dari Tuhan pasti akan ada jalan. Ya salah satu itu tadi ya, kita kayak pelayanan gini kan, siapa tahu, nah, kan gitu ya Bu ya. Gitu entah kan, anaknya ini alah, ini curhat dong jadinya. Ngomong pengalamannya banyak. Apakah ada pengalaman di keluarga atau gimana Bu yang mengalami pernikahan campuran Ibu? Pernikahan campuran, maaf ini ya, curhat juga ini. Oh gitu, iya. Saya sendiri dari keluarga Kristen. Suami dari keluarga Katolik, itu jelas. Kemudian dari sisi keluarga saya, pasti menginginkan anaknya menikah dengan orang Kristen. Dengan berjalannya waktu, saya perkenalan ya dengan non itu banyak ya. Pada akhirnya setelah kita tahu, oh ini harus begini, saya sudah menitikkan bahwa saya mau pindah dalam arti pindah agama, tetapi dengan catatan saya tetap menjadi murid Tuhan Yesus. Akhirnya saya berkenalan dengan seorang Katolik, disitulah saya yakin bahwa Katolik pun mengenal Tuhan Yesus. Disitulah saya tahu bahwa akhirnya saya menjadi seorang Katolik. Tapi kan emang Kristen sama Katolik kan 11-12 sebenarnya, masih mengimani Tuhan gitu kan. Tinggal hanya perbedaan beberapa saja gitu. Nggak nyangka. Dan sekarang Ibu Rinta jadi seksi keluarga Katolik loh. Keren. Saya juga tidak nyangka bisa berdiri di sini di Krian ini. Luar biasa itu semua juga dari Tuhan kan Bu ya. Itulah campur tangan Tuhan dalam hidup. Benar. Terus itu Bu, upaya-upaya apa saja sih Bu yang bisa dilakukan supaya keluarga-keluarga ini semakin dan bisa mencerminkan nilai-nilai dalam Katolik itu Bu?
upayanya yang utama dan terutama itu menjaga iman. Menjaga iman kita dalam bertingkah laku dimanapun kita berada. Terutama di masyarakat kita. Di masyarakat itu kan dikatakan yang orang melihat hanya sedikit orangnya. Jadi kita harus mewujudkan iman kita dengan tingkah laku kita. Kita mengasihi sesama, memberikan pertolongan kepada siapapun, seperti apa firman Tuhan dikatakan, tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Itu memang susah, iya susah. Tetapi memang itu harus kita wujudkan dalam kehidupan. Kita memberikan dengan tangan kiri, tangan kanan jangan sampai tahu. Itulah firman yang harus kita ikuti. Kasihilah musuhmu. Itu tapi itu sangat susah, susah. Iya. Amat sangat susah sebenarnya, pasti. Bu. Banyak tantangannya. Tapi di situ memang ada, kalau kita bisa melakukan itu, suatu kebahagiaan tersendiri di hati kita. Ya memang banyak sih orang nggak mungkin, tapi akan menjadi mungkin kalau Tuhan yang ikut bekerja. Tuhan yang juga. Kalau Tuhan sudah menentukan dan memberikan, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Iya, ya, betul. Terus Bu, aku ini mau tanya sedikit, ngulik-ngulik ya Bu ya. Biasanya kalau orang-orang kayak ngomongin masalah permasalahan rumah tangga gitu tuh, biasanya paling banyak apa Bu yang curhat di seksi keluarga? Sampai saat ini itu ya sebenarnya begini Mbak ya, cerita dari awal seksi keluarga di paroki itu saya bagian keluarga. Kemudian dari lingkungan harus ada utusan menjadi seksi keluarga juga. Oh gitu. Iya, agar apa? Permasalahan di setiap lingkungan itu tahu. Bukan kita pengen tahu, tetapi kita tahu itu untuk membantu menyelesaikan sedikit beban dia agar dia menjalankan kehidupan dengan nyaman kembali. Bukan kita tahu, sok tahu, bukan atau, kepo juga, iya, bukan kepo zaman sekarang gitu, bukan. Tetapi kita ingin tetap menjaga iman itu tadi. Tapi mungkin biasanya kan orang gini, aku sih pengen ya curhat nih sama seksi keluarga, siapa tahu ada masukan-masukan gitu. Tapi kira-kira nanti aman nggak ya? Takutnya nanti pas aku curhat, besoknya ada lingkunganku yang tahu atau gimana. Itu menanggapi pemikiran-pemikiran umat yang kayak gitu tuh gimana Bu? Pastikan umat-umat ini pasti kepengin lah, aku mau curhat ke orang nggak bisa, nanti nggak dikasih masukan malah diolok. Pengen curhat ke seksi keluarga nanti aman atau tidak gitu loh Bu. Gimana Bu? Ya itu keraguan-keraguan setiap keluarga pasti, karena itu rahasia dalam keluarga. Permasalahan itu kan rahasia dalam keluarga. Tetapi di satu sisi saya sebagai seksi keluarga, kalau memang ada yang mau curhat dan merasa saya tidak boleh mengetahui, boleh langsung datang ke Romo. Atau orang yang ditunjuk oleh Romo sebagai pemecah masalah yang dihadapi atau membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Karena Romo kan tidak setiap saat juga bisa ditemui, harus terjadwal. Jadi paling tidak saya hanya mengetahui oh dari lingkungan mana, pengen menghadap Romo karena apa. Hanya itu saja. Saya tidak ingin lebih dalam masuk ke dalam masalah yang dihadapi. Kalau memang beliaunya berkenan, silakan bercerita, dan percaya kepada saya silakan bercerita. Kalau memang kan tidak semua orang percaya ya, itu masalah yang rawan juga. Saya juga merasa beban, takut, namanya saya manusia, tahu-tahu keceplosan, nah itu yang ditakutkan. Saya paham itu, untuk itu ada konselor yang harus disediakan Romo. Oh, gitu. Tapi untuk saat ini apakah sudah ada atau masih akan mau nyaris gitu. Ya, semoga segera cepat ada konseling untuk keluarga supaya yang punya permasalahan bisa sharing dan mendapatkan apa ya, sedikit pencerahan jalan keluar gitu kan Bu, biasanya Bu ya. Betul. Oke Bu Rinta, tadi ada yang mau aku tanyain lagi nih. Nah, dalam permasalahan keluarga itu, kalau setauku paling banyak kan itu masalah orang tua dan anak. Kan ya pengalaman lah ya, kan pasti kan orang tua sama anak kan tidak semua yang terlihat baik-baik saja itu
beneran baik-baik saja. Kadang ada yang orang tuanya merasa anakku loh cik angele sih diatur. Masa dikongkon nang gereja ya mesti sing ngene lah. Apa ono janjian gini lah gini. Sedangkan anak merasa mama mbak papa iki lho, gak ngerti aku sih ngatur-ngatur terus aja gitu loh. Kan jadi anak merasa tidak diberi kebebasan, tapi orang tua merasa bahwa kok anaknya itu susah banget diatur gitu loh Bu. Gimana Bu untuk menanggapinya Bu? Itu banyak ya Mbak ya, faktor. Kalau lihat saya Salah banyak satunya faktor gimana, Bu? banyak. Salah satunya sejak awal, sejak dari kecil tidak dibiasakan ikut ke gereja, bisa. Atau sudah besar itu kan banyak acara ya. Iya. Nah, di situ kita harus beri pengertian bahwa ke gereja itu yang utama, apalagi hari Minggu. Kalau memang hari Minggu ada kegiatan, sekarang kita ada Sabtu sore. Nah, kita usahakan untuk Sabtu sore kita harus ikut ke gereja. Walaupun untuk sementara memang anak saya tidak ikut langsung terjun kegiatan gereja, minimal kita ke gereja. Satu, yang kedua minimal kita ikut doa lingkungan. Itu kan sudah anak mulai mengerti bahwa oh ini aktivitas yang tidak bisa kita tinggalkan. Di situ paling tidak orang tua harus memberi contoh juga. Jangan kita hanya menyuruh orang tuanya nggak ke gereja. Tapi kadang anak-anak kan gini Bu, doa lingkungan, ayo doa lingkungan gitu. Amo sing doa lingkungan lo tua-tua semua, nggak ada yang muda. Nah itu Bu kebanyakan yang terjadi di dalam keluarga gitu. Sedangkan orang tuanya lihat kayak umpama ada kornya, OMK, ada kor rekat gitu kan pasti aku loh kepingin anakku ikut dalam OMK situ atau dalam rekat, tapi anakku mesti nggak mau gitu loh. Yang katanya ada acara lah apa, jadi ke gereja itu cuman ke gereja pulang padahal orang tuanya pengen kamu sudah Senin sampai Sabtu kamu sudah ada di sekolah bertemu teman-teman, malamnya keluar sama teman-teman, setidaknya hari Minggu, hari untuk Tuhan itu kamu sediakan waktu melayani Tuhan juga gitu loh. Ya nggak jauh-jauh juga ya. Anak saya pun juga susah diikut ya, dia hanya ikut ya tetap pelayanan, kur ikutlah, lingkungan pasti, doa saya bawa pasti, ikut lektor iya. Cuma untuk terjun ke OMK ternyata ada satu ganjalan di dianya. Ini curhat juga, iya, dan ini masalah juga bagi saya. Saya tetap mendorong dia untuk ikut OMK, tapi ternyata memang dia tidak berada saat ini di sini. Kuliahnya ada di luar, jelas tidak bisa. Iya, saat dia pulang ke sini, tetap ditawari tugas mau bisa. Oke, itu masalah yang jelas. Tetapi orang tua terkadang lupa bahwa anaknya itu juga punya kesibukan sendiri. Ya, suatu ketika diberilah kelonggaran. Oke, kita buat satu perjanjian atau ya satu-satu lah. Kamu boleh keluar sana boleh, tapi asalkan, ikut dulu ini. Iya. Paling tidak minggu ini kamu ikut ke gereja kegiatan OMK, tapi minggu depan kamu main. Itu kan bisa juga. Dan harus ada keterbukaan sejak awal dari orang tua dengan anak. Komunikasinya gitu ya Bu ya. Komunikasinya harus semakin diintenskan. Sekarang kan anak cenderung untuk HP ya. Iya. Nah, itu yang membuat anak susah. Duduk berdua tapi pegang HP. Iya. Nah, di situ yang membuat anak terkadang merasa saya asik dengan ini. Saya nggak mau ikut kegiatan sana. Mama mau ke sana ya silakan. Saya nggak mau kok. Nah, di situ orang tua harus semakin menegaskan bahwa hidup kita itu bukan untuk diri kita, tapi kita untuk Tuhan. Nah, di situ imannya semakin harus kita kuatkan di situ. Sejak awal di rumah doa ya doa. Tidak ada HP gitu ya. Ya, tidak tawar menawar. Iya. Gitu. Soalnya kebanyakan yang saya lihat tidak hanya di sini gitu, tapi ketika mengunjungi gereja-gereja lain ya, khususnya anak muda. Romo baru memberi berkat, belum turun itu sudah HP diambil gitu loh Bu, kebanyakan. Dan anak muda itu sekarang itu kebanyakan gini, dia kalau ke gereja susah, tapi ketika dia mempunyai problem, wes gereja terus, doa khusus sama Tuhan. Nah itu biasanya. Itu yang membuat cara menyadarkan anak di rumah, awal dari keluarga itu disitulah. Pentingnya keluarga, kekuatan gereja itu kan dari keluarga. Jadi harus kita yakinkan bahwa permasalahan apapun yang kamu hadapi,
susah seneng itu pasti dengan Tuhan. Tetapi kalau kita datang hanya waktu susah. Tuhan ya lupa, kamu aja lupa sama saya, Tuhan hanya ngelirik tok toh ya. Mesti yang dilihat kan yang lain. Kamu meminta saat ini tidak instan. Gitu. Tuhan kan memberikan tidak instan. Di situ keluarga yang harus berperan. Jadi tetap mendekatkan diri kepada Tuhan itu yang utama untuk keluarga. Jadi kekuatan keluarga Bapak Ibu ini tadi. Tetapi ada juga Bapak Ibu ini yang membuat permasalahan. Pasangan suami istri. Misalnya mereka berantem di depan anaknya. Nah, itu yang harus kita jaga. Di dalam pernikahan Katolik sebelum mengadakan sakramen pernikahan itu kan kita harus ada pelajarannya dulu ya. Di dalam pelajaran itu diajarkan bahwa kita manusia biasa memang emosi ada suatu ketidakcocokan, kesalahpahaman dalam suami istri pasti. Tetapi di situ sudah ada kalimat bahwa tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadi kita harus menyelesaikan masalah kita itu selama 24 jam. Yang pertama, yang kedua, kalau ada permasalahan kita mulai mau rame, mau ngomong-ngomong, jangan sampai kedengaran anak kita. Supaya anak kita tahu bahwa oh mama papa itu bahagia, mama papa itu enak, begini-begininya yang dilihat yang enak. Kalau memang mau berantem suami istri masuklah di kamar. Jangan sampai anaknya tahu. Tapi kadang kan ada beberapa sih pasangan yang walah anakku wis gede, pasti kan mari gini dia juga akan mendapatkan kehidupan sendiri dengan pasangannya. Jadi dia gak peduli ada anaknya karena melihat anaknya udah gede, ya tetap aja bertengkar sampai anaknya juga ikut. Akhirnya ya itu tadi anak mencari pelarian gitu, Bu. Nah, itu kesalahan dari orang tua, pemahaman yang seperti itu yang harus kita tutup, kita akhiri di situ. Orang sebagai orang tua ya mungkin orang melihat saya Bu Rinta itu teori gitu ya. Teori lebih gampang daripada kenyataan gitu. Saya tidak memungkiri dengan itu. Tetapi saya berusaha menjalankan itu. Saya mulai masuk menjadi Katolik. Saya mau menikah itu ada pembelajaran itu ya. Pembelajaran itu saya terapkan betul-betul dulu waktu awal-awal menikah itu kan masih penyesuaian. Di situ pasti ada satu gesekan, kesalahpahaman. Yang saya buat senjata bukunya itu. Saya suruh baca. Enggak keluar suara, saya kasih baca buku. Dan itu kebukti sampai saat ini. Kami menikah sudah 23 tahun. Berantem, tukaran, salah paham pasti ada. Tetapi ya itu tadi, 24 jam harus selesai. Satu, yang kedua tidak boleh tahu anak-anak. Anak-anak di bawah umur apalagi itu rawan sekali. Karena mereka akan meniru apa yang dilakukan orang tua. Kalimat yang kita munculkan, keluarkan, anak-anak mendengar dan merekamnya. Dan anak sekarang lebih cepat merekam daripada anak zaman dulu. Iya. Kan, Bu, ya? Mungkin semua orang, Bu Rinta cerita aja, teori aja. Tidak. Ini memang saya melakukan itu, saya sadar saya harus begitu. Berarti salah satu harus ada yang mengalah ya, Bu, ya. Satu jadi api, kita jangan ikut jadi api. Jadi air. Nah, iya. Harusnya jadi air. Di situ memang kita mengalah bukan kalah. Gitu. Kita mengalah untuk menjaga keutuhan keluarga itu, menjaga gereja ini. Di mata siapa? Di mata kita sendiri, nggak usah jauh-jauh. Apalagi di luar lingkungan kita. Kita sudah menjadi orang yang dilihat orang itu berbeda. Jadi kita juga harus memunculkan perbedaan itu dalam kehidupan kita di masyarakat. Jadi, susah memang iya. Orang bilang ini gini. Susah, nggak mungkin, nggak percaya. Itu pasti ada. Yang tidak percaya, yang percaya banyak. Iya kan orang sawang sinawang juga kan, Bu, ya. Tapi itu memang ajaran Tuhan harus kita ikuti. Ya, Tuhan itu kan sudah di dalam kitab itu kan ada dikatakan suksesnya anak itu bahagianya seorang ayah, tetapi bebalnya seorang anak itulah sakitnya seorang ibu. Iya, benar. Di situ itu ada kalimat seperti itu, saya selalu ingat. Aduh iya ya, kalau anak-anak seperti itu. Jadi kita harus sama-sama menguatkan dalam keluarga itu tadi. Dan satu-satunya yang dikuatkan juga komunikasi ya, Bu, ya, antara pasangan dan juga antara anak supaya tidak terjadi
umpama ada permasalahan tidak sampai berlarut-larut Iya. gitu ya Bu ya. Nah, di sini sekarang saya berharap untuk keluarga-keluarga Katolik di Santa Monica Krian ini, mari kita membangun keluarga kita dengan baik, dengan iman kita. Kalau memang ada satu permasalahan yang sedang dihadapi, monggo silahkan datang ke gereja. Nah, Untuk- bisa langsung ke Untuk Bu bisa Rita. ke saya kalau memang belum yakin, masih kok was-was gitu, langsung saya arahkan ke Romo atau nanti konselor yang akan membantu mengatasi permasalahan atau kesalahpahaman dalam keluarga. Jadi Bu Rita menjembatani. Iya. Tapi kalau mau sharing ke Bu Rita tentang permasalahan rumah tangga atau permasalahan anak, pokoknya dalam keluarga, Bu Rita siap dan bisa memberi sedikit pencerahan. Banyak juga bisa kok Bu Rita. Semoga. Nah, terus Bu ngomongin ini, ngomongin keluarga berencana nih Bu ya. Nah, kan kalau dalam pemerintahan kan 2 anak sekarang cukup Iya. gitu, dibatasi dengan adanya KB Iya. atau apa alat Alat kontrasepsi ya. itu. Iya. Nah, tapi kan dengar-dengar nih dalam ajaran Katolik kan tidak diperkenankan nih Bu untuk memakai KB dan alat-alat itu tadi. Gimana Bu meneng? Itu memang ajaran gereja itu tidak memperkenankan menggunakan alat. Alat itu dalam arti alat-alat yang dibuat oleh manusia kan ya, seperti pil, ada kontrasepsi yang lain macam-macam itu. Memang tidak menginginkan itu, tidak memperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah secara alami. Dalam arti secara alami itu ada pelajaran khusus. Kalau saya ya yang jelas kurang pas mungkin ya. Nah makanya itu di dalam PPNK itu sebelum kita menikah itu ada pembelajaran itu. Jadi ada pembelajaran untuk ajaran tentang KB dengan cara alami tersebut. Kemudian ada penyelesaian masalah dalam keuangan, dalam konflik apapun, kesalahpahaman suami istri. Di situ PPNK sudah menyiapkan orang-orang yang berkompeten dalam permasalahan tersebut untuk memberikan penjelasan, memberikan cara untuk menyelesaikannya. Kemudian kenapa dikatakan cara alami? Bagaimana ya cara alami kita manusia alami ya apa gitu kan Bu ya. Ya itu yang memang tahu satu itu kan orang-orang yang sudah resmi. Kemudian yang akan meresmikan hubungan. Kalau saya belum Kemudian tahu ya soalnya. paling tidak guru-guru yang biologi itu pasti Iya. paham itu ya. Itu paham bagaimana untuk menyikapi itu. Ya nggak bisa, ini kan sudah kewajiban istri kepada suami. Nah, itu salah satu menahan untuk hawa nafsunya di situ. Kemana kita membawa hawa nafsu itu? Kita bawa ke hal yang positif. Kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin kita belajar menyanyi untuk nanti tugas, atau kita ikut doa lingkungan, ikut kegiatan gereja, atau ya paling gampang lah di rumah ambil aja rosario. Itu paling mudah kan? Kita tidak usah tutup pintu kamar, rosario aja di dalam, menenangkan hati, berdoa. Itu kan bisa. Itu harapan gereja kan. Harapannya, begitu. tapi Iya. pada kenyataannya Nah, Bu. ternyata pada umumnya masyarakat umat tidak mengetahui bahwa keluarga berencana yang menggunakan alat itu tidak diperbolehkan. Dalam Termasuk Katolik saya. ya. Saya pun dulu juga tidak paham. Oh ternyata tidak boleh. Gitu. Kita baru tahu ajaran Tuhan itu seperti itu. Gitu loh. Memang Tuhan berkata bahwa penuhilah muka bumi kan gitu ya. Oke baik, iya benar. Tetapi kan kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Semakin banyak anak, banyak rezeki orang zaman Itu orang dulu Bu. gitu. Kalau sekarang apa-apa mahal. Sekolah Iya. mahal, makan Nah, mahal. orang Ya nggak banyak rezeki malah ambil nanti. Beda kan pola pikirnya. Pola pikirnya. Cara mengatasinya yaitu tadi dengan KB alami. Gitu. Kalau memang mungkin ada yang belum jelas dengan KB alami, bisa datang ke gereja minta penjelasan. Iya. Itu penjelasannya nanti ke Bu Rita atau ada gimana? khusus bidang kesehatan yang akan menjelaskan, yang nanti akan ikut juga ambil bagian di dalam PPNK. Itu ada khusus sendiri, dokternya sendiri. Tapi kalau curhat ke Bu Orang-orang Rita dulu nggak boleh, apa-apa nggak kan. silahkan. Jadi kan kalau langsung ujuk-ujuk ke kesehatan itu kan Iya. pasti
Aduh sungkan Rek. Nah, aku Orangnya mau curhat ke yang- Bu Rinta dulu deh, ya, biar sama Bu Rinta nanti dibilangkan monggo, gitu ya Bu ya. silakan. Ya. Keren. Kami- Baru tahu, saya juga baru tahu Bu kalau ada Iya. KB alami Alami, tadi ya. itu Yang dan tidak ada alami. tidak diperbolehkan oleh gereja. Tadi juga baru aja dikasih tahu sama Koko Adi itu. Persiapan dia, ya. Persiapan kan sebentar lagi. Iya. Bener nggak aku? Oke Bu, kita udah di ujung podcast ini dan aku mau dong Bu pesen-pesen buat umat-umat Katolik khususnya nih Bu buat pasangan-pasangan muda yang baru aja nikah ataupun mau menikah gitu Bu. Duh, apa ya Mbak ya? Saya jadi bingung ya memberikan pesan-pesannya ini. Pesan-pesan saya ya bagi kaum muda ya, tetap menjaga imannya. Iman Katolik yang kita miliki kita jaga sampai akhir hayat kita. Kita menjaga keluarga kita melalui iman kita bagi keluarga-keluarga yang ada di Krian, khususnya di Paroki Santa Monica. Mari kita saling menjaga keluarga kita masing-masing dengan cinta kasih kita, dengan iman Katolik kita, agar keluarga kita tetap menjadikan contoh, menjadikan kalau bahasa yang ada di Alkitab itu ya Mbak ya, garam dan terang. Jadilah garam dan terang. Kita tetap menjadikan berkat bagi sesama, menjadikan gereja Katolik Krian semakin kuat. Dan jangan lupa pererat komunikasi di keluarga, Ya, gitu ya Bu itu ya. yang penting, Itu yang ya. penting dalam menjaga iman Katolik Iya. kita. Iya. Oke Bu Rinta, terima kasih atas Iya, waktunya dan sama-sama. banyak banget ilmu yang kita dapat di sini gitu ya. Iya. Dari yang awalnya kita nggak tahu ini apa gitu, sekarang kita udah tahu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, teman-teman yang baru nikah atau mau nikah juga bisa kalau mau sharing-sharing ke Bu Rinta atau mau sharing ke Romo tapi masih malu, bisa langsung dijembatani oleh Bu Rinta. Oke. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, jangan lupa di subscribe dan di like terus. Jangan lupa ditunggu podcast selanjutnya bareng host-host juga yang keren-keren, ada Koko Adi juga dan ada Sela juga. Dan akhir kata kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.